أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Ar-Rahmah ini tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari kebangkitan kelak. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Ad-Da' wa Dawa karangan Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala, masih di bab tentang cinta kasmaran, ya, atau cinta kepada makhluk. Maka Ibnu Qayyim menuliskan bahwa orang yang berakal, orang yang mempunyai pemikiran, orang yang bisa berpikir, itu pasti memilih perkara yang bermanfaat baginya, perkara yang menguntungkan baginya, dan meninggalkan perkara-perkara yang membawa madarat dan kerugian. Dan termasuk perkara yang jelas-jelas tidak ada manfaatnya, baik dari segi agama maupun dunia, bahkan membawa kerusakan yang sangat besar, adalah cinta kasmaran, adalah cinta kepada makhluk yang berlebihan. Maka bagaimana madaratnya? Yang pertama adalah orang yang tadi mabuk cinta akan sibuk mencintai dan mengingat makhluk sehingga lalai mencintai dan mengingat Sang Khalik. Karena dia disibukkan dengan cintanya kepada makhluk sehingga lupa kepada Sang Pencipta. Maka tidaklah dua perkara ini saling berkumpul dalam hati seseorang, melainkan yang satu itu menundukkan yang lainnya. Tidak ada orang yang cinta kepada Khalik kemudian cinta kepada makhluk, itu tidak mungkin. Mesti salah satunya itu ada yang lebih unggul. Kalau dia lebih cinta kepada Khalik, maka cintanya kepada makhluk itu di bawahnya. Tapi kebalikannya, kalau dia sangat cinta kepada makhluk, maka cinta kepada Khaliknya juga akan berkurang. Nah, orang yang kasmaran adalah orang yang tadi, yang cinta kepada makhluk itu yang menjadi pemenangnya, yang menguasai hatinya, sehingga pikirannya itu isinya tentang orang yang dicintai. Setiap malam memikirkannya, rindu, cinta, ya, selalu dipikir-pikir terus, sehingga lalai dari pikir dan ingat Allah Ta'ala. Yang kedua,
Maka orang yang mencintai makhluk, hatinya itu akan tersiksa karena makhluk yang dia cintai. Maka beda ya. Kalau orang yang mencintai Allah, maka hatinya itu akan tenang, hatinya akan tentram. Sedangkan orang yang mencintai selain Allah pasti akan tersiksa karenanya. Karena di dunia ini tidak ada orang yang lebih tersiksa dibandingkan orang yang mencintai. Karena ketika jauh, menangis karena rindu, sedih karena rindu. Ketika kekasihnya dekat, sedih karena takut berpisah. Jadi akan sering tersiksa. Kayak Ibnu Qayyim menuliskan, ya mungkin pelakunya itu merasakan kenikmatan, tapi kenikmatan itu sifatnya semu, sifatnya sementara. Ketika kenikmatan itu hilang, siksaan dan rasa sakit dalam hati itu akan muncul. Beda dengan cinta sama Allah. Kalau sama Allah, hatinya akan tentram, hatinya akan tenang. Kemudian yang ketiga, hati orang yang mencinta adalah tawanan dalam genggaman orang yang dicintai. Ya. Jadi orang yang mencintai itu akan menjadi budak, ya, akan menjadi pelayan bagi orang yang dicintainya. Dia akan menghinakan diri di hadapannya, menuruti segala apa yang diperintahkan. Namun kadang-kadang orang yang tadi sudah di mabuk asmara itu tidak menyadari musibah yang menimpa cintanya. Ya, jadi sudah terikat dengan orang yang dicintainya. Misalnya dia cinta dengan kekasihnya, maka apapun yang kekasihnya itu pengen langsung dia turuti. Ya. Misalnya pacarnya itu pengen motor, dia belikan motor, pengen mobil, dia belikan mobil, pengen jalan-jalan, dia bayarin, pengen beli tas, dia belikan. Gak peduli apakah harus utang, harus jual tanah, harus jual rumah. Itu kalau hatinya sudah dimabuk cinta, dia tidak akan peduli. Yang penting bagaimana membahagiakan orang-orang yang dicintainya. Jadi kan kayak budak, kayak pelayan. Sebaliknya, kalau orang yang bebas dari mabuk cinta ini, hidupnya itu akan merdeka, ya, tidak terikat, ya, bisa hidup sesuai dengan keinginannya. Maka kalau penghambaan seperti ini, ya tadi hanya boleh kita berikan kepada Allah Ta'ala. Kalau kita berikan kepada makhluk, ya, makhluk itu pasti akan meninggalkan kita. Bayangkan kita sudah rela berkorban, banyak harta, banyak tenaga, akhirnya dia meninggalkan kita demi yang lebih baik. Kan ini sama, sakit hati, depresi, sampai bunuh diri. Beda kalau kita cinta sama Allah, maka ketika kita mencintai Allah, Allah pasti akan membalas cinta kita. Allah tidak akan meninggalkan kita, Allah tidak akan memalingkan wajahnya dari kita sampai kita sendiri yang meninggalkan Allah, sampai kita sendiri yang berpaling dari Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, seseorang yang disibukkan dengan mabuk cinta sehingga lalai dari kemaslahatan agama dan dunianya. Jadi karena dia sibuk mengejar cinta orang yang dicintainya,
orang idolanya. Misalkan dia itu saking ngefans sama penyanyi, sama artis, sampai setiap hari itu dia, kalau artisnya ada konser selalu hadir, kalau ada temu fans selalu hadir, kalau ada produk-produknya ya atau ada merchandise punya artisnya selalu dia beli. Hanya karena tenaganya itu terfokus untuk tadi meraih cinta si makhluk, sehingga lalai dari kemaslahatan agamanya, lalai dari ibadah, lalai dari belajar, lalai dari kajian, lalai bahkan kadang-kadang lalai dari sholat, sehingga tadi cintanya itu membuat dia jauh dari agama, yang akhirnya membuat dia juga jauh dari kemaslahatan dunia. Karena hakikatnya kemaslahatan dunia itu mengikuti kemaslahatan agama. Barang siapa yang agamanya baik, maka dunianya juga akan ikut baik. Tapi kalau agamanya terlalaikan, agamanya terbengkalai, dunianya juga akan ikut lalai. Kemudian yang kelima, bencana dunia dan akhirat itu lebih cepat menimpa orang yang kasmaran dibandingkan cepatnya kobaran api pada ranting yang kering. Karena apa? Karena semakin dekat dia dengan cinta yang semu, ya, dengan cinta kepada makhluk itu, maka semakin jauh hatinya dari Allah. Dan orang yang hatinya jauh dari Allah, maka akan datang berbagai bencana, akan datang berbagai cobaan kepadanya. Dan mudah bagi syaitan untuk menundukkan hatinya. Ketika tidak ada lagi Allah di dalam hatinya, ya, ketika jiwanya jauh dari perlindungan Allah Ta'ala, maka akan jatuh dalam pelukan syaitan. Dan barang siapa yang hatinya diduduki oleh syaitan, ya, maka itulah bencana yang paling besar. Kemudian yang keenam, jika tadi perasaan kasmaran itu tumbuh kuat dan kokoh di dalam hati, niscaya ia akan merusak pikiran dan menimbulkan was-was. Ya. Jadi isinya itu rasanya cemas, cemburu, mikir yang enggak. Jadi kadang-kadang kita lihat kalau orang yang dimabuk cinta itu kadang-kadang seperti orang gila. Ya. Karena pikirannya kemana-mana. Kadang sering marah-marah nggak jelas, sering seneng nggak jelas, senyum sendiri, marah-marah sendiri, ya. Udah kayak orang yang kekurangan akal. Karena tadi perasaan cintanya itu menggelapkan akalnya. Perasaan cintanya membuat dia kehilangan pemikirannya. Kan kalau kita sering dengar istilah orang yang gila cinta, orang yang gila karena cinta. Sering jadi apa? Karena cintanya jadi sering mikir ya tidak. Jadi sering takut gitu ya, rasanya was-was itu, mikirnya yang macam-macam. Oh, dia kenapa? Misalnya punya pasangannya nggak pernah nelpon, wah langsung mikir, wah ini kok nggak pernah, sudah berapa jam nggak pernah nelpon, apakah dia sudah mau putus, apakah dia mau meninggalkan saya? Pikirannya sudah kemana-mana, ya hatinya jadi tidak tenang. Kemudian yang ketujuh, kasmaran itu bisa merusak seluruh atau sebagian indah seseorang. Maksudnya apa? Jadi cinta itu bisa membuat kita buta,
membuat kita tuli, membuat kita bisu. Maksudnya apa? Ya kalau misalnya buta, berarti membuat kita itu tidak mau melihat aib atau keburukan orang yang kita cintai. Sering kita lihat orang tua yang saking sayangnya sama anaknya, anaknya mau berbuat apapun dibiarkan saja. Tutup mata. Anaknya mau maling, anaknya mau rusakin motor, rusakin mobil, bikin onar, itu tidak dia pedulikan, menutup matanya. Karena alasannya apa? Karena sayang sama anaknya. Jadi tidak tega kalau disuruh menghukum. Ada orang yang karena cinta sama pasangannya itu mau berbuat korupsi, berbuat maling, dia tetap tidak peduli. Dirasa keimanannya, keadilannya itu ditutupi oleh rasa cintanya, membuat dia bisu, tidak mau menegur, tidak mau menasihati, membuat dia tuli, tidak mau mendengar nasihat-nasihat yang baik, ya, tidak mau mendengar nasihat temannya bahwa ternyata pasangannya itu berbuat seperti ini, punya sifat jelek-jelek seperti ini, itu tidak dia pedulikan karena dibutakan oleh perasaan cintanya. Ini kalau sudah cinta yang berlebihan. Pada Rasulullah SAW itu kalau cintanya kepada keluarganya itu walaupun sangat besar, itu tidak pernah mengalahkan cintanya kepada Khalid. Beliau itu tidak pernah karena cinta kepada keluarga sehingga melanggar syariat, tidak pernah. Bahkan beliau pernah bersabda, seandainya anakku Fatimah binti Muhammad itu mencuri, akan aku langsung potong tangannya. Jadi kalau keluarganya sendiri, anaknya sendiri yang sangat beliau sayangi, yang sangat beliau cintai, itu berbuat kesalahan, maka beliau tidak segan-segan untuk langsung menghukumnya sesuai dengan aturan yang ada. Beda dengan zaman sekarang, orang-orang yang mengaku cinta, orang-orang yang mengaku sayang, tapi karena rasa sayangnya tadi malah memanjakan, malah membiarkan orang yang dicintainya itu berbuat sesukanya. Kemudian yang kedelapan, cinta yang berlebihan, yang serampangan itu akan menguasai hatinya. Jadi cinta itu akan menjadi pemimpin, akan mengarahkan hatinya, akan menjadi tuan di dalam hatinya, sehingga perbuatannya itu akan dilandaskan kepada cinta tersebut. Dia berhidup karena cinta, dia berjalan karena cinta, dia beraktivitas karena cinta, semua pikirannya itu hanya diisi dengan orang yang dia cintai. Nah, kalau sudah seperti itu, tidak ada tempat lagi bagi Allah Ta'ala. Pikirannya itu penuh dengan cinta kepada makhluk tadi. Bangun tidur, mikir dia. Saat makan, ingat dia. Lagi kerja, karena dia. Pulang-pulang, pengen ketemu dia. Semuanya sih dia terus. Sehingga tadi lupa dengan Allah, lupa dengan ibadah, lupa dengan Islam. Ya, kalau sudah lupa, ya sudah. Ketika dia sudah berpaling dari Allah, maka Allah akan berpaling darinya. Sehingga tadi ketika Allah sudah berpaling, syaitan akan menguasainya dan datanglah berbagai musibah dan bencana kepadanya. Wa syama'rahimani wa rahimakumullah. Nah, inilah beberapa
akibat buruk ya, madorot bagi orang-orang yang terjebak dengan cinta yang semu, terjebak dengan cinta kepada makhluk. Maka semoga ini bisa menjadi pengingat, menjadi motivasi bagi kita supaya menjaga rasa cinta kita. Jangan sampai cinta kita kepada makhluk itu terlalu berlebihan sehingga mengalahkan cinta kita kepada Khalik kita. Aku melihat jika ada salah kata maka datangnya dari diri saya sendiri dan saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan jika ada kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kebenaran ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila ya Nun wal qalam ma yaftu wasabiqul khairat subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.